Bukan cuma dikenal sebagai suami Nikita Willy dan pewaris keluarga besar Bluebird, Indra Priawan ternyata punya perjalanan hidup yang jauh lebih menarik. Di balik citra sebagai pengusaha muda dari keluarga berada, ada pendidikan, sejarah keluarga, pengalaman tinggal di luar negeri, hingga nilai yang sudah ditanamkan sejak kecil. Perjalanan pendidikan Indra dimulai dari SMA Labskol Jakarta. Menariknya, sekolah tersebut juga menjadi bagian dari kisah awal pertemuannya dengan Nikita Willy. Keduanya pernah bertemu saat masih SMA ketika Nikita datang ke sekolah Indra untuk mengikuti perlombaan rugby. Kalau aku mungkin best memory-nya pas SMA pernah ketemu kamu. Oh iya. Bener-bener. Aku waktu SMA tuh sportnya rugby, guys. Kecil-kecil gini aku main rugby, terus salah satunya lomba di lab school. Ternyata itu SMA-nya Indra. Nah, tapi mainnya payah gitu. Setelah lulus, Indra melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia pada 2010. Bukan mengambil bisnis, ia justru memilih Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil. Indra menyelesaikan kuliahnya pada 2014 dengan gelar sarjana teknik. Dalam profil profesionalnya, ia juga mencantumkan predikat cum laude dengan IPK 3,52. Namun, pendidikan Indra belum berhenti di sana. Pada 2015, ia melanjutkan studi ke Holt International Business School di Amerika Serikat. Kali ini, bidang yang dipilih lebih dekat dengan dunia bisnis, yakni bisnis internasional dengan spesialisasi Project and Risk Management. Setahun kemudian, Indra memperoleh gelar Master of International Business. Kombinasi teknik sipil dan bisnis internasional inilah yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya. Tapi, ada hal lain yang membuat latar belakang Indra menarik. Ia ternyata tumbuh dari keluarga yang memiliki tradisi pendidikan kuat. Ayahnya, almarhum Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Chandra Soeharto Djoko Sutono, merupakan dokter polisi yang pernah bertugas di Rumah Sakit Polri. Sementara sang kakek Profesor Raiden Djoko Sutono, Esa, dikenal sebagai akademisi yang memiliki kiprah dalam pendidikan hukum dan kepolisian. Indra pernah menyebut bahwa sang kakek merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam perkembangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hingga Perguruan Tinggi Hukum Militer. Jadi, nama besar keluarga Djoko Sutono ternyata bukan hanya soal bisnis. Ada sejarah panjang di dunia pendidikan, hukum, kepolisian, dan kemudian dunia usaha. Bahkan, Indra pernah menceritakan bagaimana bisnis keluarganya bermula. Saat sang ayah masih kuliah, sebuah mobil kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan uang dengan dijadikan kendaraan taksi. Tapi memang dari awal tuh bokap gue emang udah bisnismen. Oke. Kan waktu itu yang pertama kali jadi driver di taksi Bluebird itu kan juga bokap gue sama om gue ya. Pertama kali. Oke. Sambil mereka kuliah kedokteran. Oh, gitu. Jadi mereka sambil kuliah kedokteran bikin company Bluebird atau jadi supir taksi dulu. Oh, jadi supirnya. Jadi punya mobil tapi karena at that time nggak tahu mau diapain, akhirnya jadi supir. Waktu itu namanya belum Bluebird tapi? Belum Bluebird. Oke. Waktu itu masih Chandra Taksi namanya. Chandra Taksi. Chandra itu nama bokap gua. Dari langkah sederhana tersebut, bisnis keluarga kemudian berkembang hingga menjadi Bluebird. Menariknya lagi, kebiasaan mengelola uang juga sudah ditanamkan sejak Indra kecil. Ia mengaku tidak terbiasa menerima uang jajan setiap hari. Orang tuanya justru memberikan uang secara bulanan. Karena itu, Indra harus belajar mengatur pengeluaran agar uang tersebut cukup sampai akhir bulan. Menurutnya, kebiasaan itu kemudian berpengaruh terhadap cara mengelola keuangan ketika dewasa. Dulu tuh lucu bisa kayak gini. Dulu kan kalau misalnya orang pengen misalnya dikasih uang buat beli makanan gitu ya, pas masih kecil duit jajan. Kalau gue dikasihnya dulu bulanan. Kenapa bulanan? Karena supaya gue bisa nge-manage selama 1 bulan gue hidupnya harus kayak gimana. Oh iya, semakin lama semakin sulit kan sebenarnya. Semakin sulit. Nah, jadi karena dikasih duitnya bulanan, jadi juga spendingnya harus diatur selama 1 bulan. Jadi mungkin karena dari kecil udah biasa kayak gitu, akhirnya kesini jadi lebih gampang aturnya. Selain pendidikan dan bisnis, pengalaman hidup di luar negeri juga membentuk cara pandang Indra. Saat pernah tinggal dan bersekolah di California, Amerika Serikat, ia merasakan langsung tantangan menjalankan kehidupan sebagai Muslim di lingkungan yang mayoritas bukan Muslim. Salah satunya ketika menjalankan ibadah puasa saat musim panas dengan durasi siang yang panjang. Namun, Indra justru melihat pengalaman tersebut sebagai bagian dari rahmat Allah.
Ia juga menilai menjalankan syariat di negara dengan mayoritas non-muslim merupakan pengalaman yang mengajarkan seseorang untuk tetap teguh dengan keyakinannya, termasuk ketika menggunakan hijab atau menutup aurat dan mendapat perhatian dari lingkungan sekitar. Bagi Indra, tempat tinggal bukan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Saya melihat bahwa ternyata hidup di setiap negara, baik itu Muslim countries or is not the Muslim countries, ternyata semuanya mendapatkan rahmat Allah. Cuma kita melihatnya dari point of view yang berbeda aja. Karena itu akhirnya saya melihatnya dimanapun kita hidup, di kota apapun, di environment apapun, menjalankan syariatnya Allah itu adalah sebagai rahmat. Jadi point of view saya di situ. Jadi sebisa mungkin di saat saya berada dimanapun itu, saya tetap menjalankan seluruh syariatnya karena saya tahu tujuan manusia itu diciptakan untuk ibadah, dan ternyata menjalankan syariatnya Allah dimanapun itu adalah sebuah rahmat. Jadi karena saya menyadari dua connection itu, connection saya terhadap Allah itu hanya semuanya untuk ibadah, dan connection Allah pada saya itu semuanya rahmat, jadi saya menjalani itu dengan lapang dada dan dengan senang hati. Pandangan tersebut kembali terlihat ketika pada 1 Agustus 2026, Indra bersama Nikita Willy menghadiri peresmian Masjid Al-Ikhlas Center di Edmonton, Kanada. Dalam kesempatan itu, Indra dipercaya memimpin salat Jumat dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dari perjalanan tersebut, terlihat bahwa Indra Priawan bukan hanya tentang kemewahan, bisnis, atau status sebagai suami Nikita Willy. Ada pendidikan dari Lab School hingga Universitas Indonesia, gelar bisnis internasional di Amerika Serikat, warisan keluarga di bidang akademik dan bisnis, pembelajaran finansial sejak kecil, hingga pengalaman spiritual ketika hidup di luar negeri. Jadi, di balik label Sultan dan pewaris bisnis keluarga, ada perjalanan panjang yang ikut membentuk sosok Indra Priawan seperti yang dikenal publik saat ini.